kita bermain. Kali ini kita bakal creepypasta coy. Dari Johnny dan Stage kedua teraneh dan terseram di Minecraft Part 31 versi 30 menit. Oke. Dan ya ini part 1-nya ya guys. Aku kenapa ngikrot yang terbaru ya? Karena yang terbaru itu katanya serem. Kita langsung tonton. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa like, share, dan subscribe dulu guys. Oke, kalau udah langsung bermain. Ntar guys. Maaf guys, maaf ya. Oke, kita langsung tonton. Tapi sebelum itu kalian harus subscribe beneran. Oke, kalau udah kita langsung bermain. 7 creepypasta terseram dan bermain nonton. 7 creepypasta teraneh part 31. Oke. Yang pertama, Red Ship. Gak ada jumpscare ya. 3 Diceritakan ada 2 orang player Minecraft bernama Bino dan Seno yang sedang melakukan perekaman saat mereka menemukan sebuah domba merah yang ada di world-nya dan seperti sedang mengintai mereka berdua. Namun saat mereka mengalihkan pandangan sebentar, domba itu tiba-tiba menghilang. Di situ mereka bercerita kalau sebelumnya komputer mereka nge-glitch saat mereka melihat domba merah tersebut. Saat malam tiba, mereka memutuskan untuk pergi. Ketika sedang mining, Seno menanyakan domba yang ada di kandangnya Bino. Namun ketika mereka mengeceknya, tidak ada satupun domba di kandang itu. Setelah itu mereka memutuskan mereka udah pelihara domba. mendapatkan torch di sekitaran rumahnya. Tapi meskipun begitu, mereka tidak berhasil menemukan satupun domba yang lepas. Merasa ada yang janggal, jadi mereka memutuskan untuk pergi tidur. Di keesokan harinya, Bino dan Seno berpencar untuk mencari domba. Namun setelah sekian lama mencari, bukannya domba yang ditemukannya, malahan mereka menemukan banyak daging domba yang ngedrop. Meskipun heran dengan hal itu, tapi Bino dan Seno masih positive thinking dan berpikiran kalau itu hanyalah domba yang dimakan serigala. Di sore hari, Bino dan Seno pulang ke rumah dan berencana untuk memburu serigala pada esok hari. Karena Bino dan Seno mengira kalau domba-domba itu ayam ya, bukan domba tuh, ayam tuh merah. yang ada di world mereka hilang semua dikarenakan ulah dari serigala. Esok harinya, mereka pun pergi mencari serigala. Tapi setelah sekian lama mencari, anehnya mereka tak bisa menemukan satupun serigala. Ketika mereka pulang ke rumah, lagi-lagi mereka dibuat heran dengan penemuan wool merah yang ada di dalam kandang dombanya. Mengira itu adalah kejadian langka, mereka pun memajangnya di rumah. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja karakter Seno nge-glitch dan karakternya masuk ke mana ada tulisan Seno. Harusnya ada Seno biar kelihatan gitu. dalam tanah. Kayak Bino tuh namanya tuh, dan Binonya ini mah Milit anjir. Milit kan. Milit. Tapi untungnya sesaat setelahnya, Seno dapat keluar dari kondisi itu. Saat mereka sedang mengobrol, ada ayam yang tiba-tiba nge-glitch. Lah. Dan saat mereka mengecek ke sekitar, mereka malah menemukan ada banyak ayam yang mati di situ dan meninggalkan dropan daging. Kemudian mereka juga melihat ada domba merah yang sedang berdiri di pinggir pohon dan pergi begitu saja. Bino dan Seno pun langsung bergegas dan berpencar untuk mencari domba merah itu. Namun saat sedang mencari, tiba-tiba saja Bino terkena damage hingga beberapa kali. Padahal di sekelilingnya tidak ada apapun. Karena takut,
mereka pun memutuskan untuk Aku bersembunyi pasti- saja di Aku pasti di creepypasta Jendi itu agak-agak sedikit ngomong kasar kayak kayak bang. dalam rumah. Saat hari sudah mulai sore, mereka mendengar ada suara rumput yang dimakan secara cepat. Dan saat mereka mengeceknya, benar saja, rumput-rumput yang ada di sekitar situ telah menghilang. Ini pasti my God. ulah dari si domba merah itu, kata mereka. Ya Mereka iyalah. mencoba untuk tidur, namun anehnya tulisannya menunjukkan bahwa ada monster di dekat mereka. Yang ternyata domba merahlah monster yang dimaksud. Domba merah itu mengintai mereka dari balik jendela. Saat itu pun Ini mereka gak ada jumpscare loh, masih ada kabur jumpscare. menuju goa. Tapi ternyata domba merah itu bisa membuka pintu. Dan saat dipukul, domba itu kebal. Refleks mereka pun Goblok, bersembunyi ngapain ke atas? dengan menutup jalan menuju goa menggunakan plank. Meskipun di dalam goa, mereka masih bisa mendengar suara domba itu. Setelah dirasa aman, mereka keluar dari goa. Namun mereka kaget kalau di luar, di sekitaran tempatnya sudah berantakan. Banyak rotten flesh dan bone di mana-mana. Juga rumah mereka ikut hancur. Lah, ngapain ini? Beberapa saat kemudian, What the domba itu hell? muncul lagi mengejar Bino dan Seno. Refleks mereka pun ke bawah tanah dan menutup jalannya lagi. Bino dan Seno pun mengeser rekordan creepypasta ada di- itu ke YouTuber terkenal, supaya semua orang mengetahui kejadian yang mereka alami. Yang kedua, Ada jumpscare-nya. Forbidden House. Di awal Apa? dan yang mereka alami. Yang kedua, Forbidden House. Forbidden House. Di awal, ada player bernama Rian yang sedang mining asik Rian. di area mine Rian. shaft. Tapi beberapa menit setelah mining di sekitar situ, ia menemukan kelelawar yang ketika mati mengeluarkan arwah. Lah. Seharusnya tidak ada hal semacam itu di Minecraft. Karena heran, Bak- dia pun keluar dari goa dan mencoba untuk membunuh sapi. Namun sekarang malah nggak ada drop apapun dari sapi-sapi yang dibunuhnya. Saat sedang berjalan-jalan di tengah hujan, Rian sekilas melihat ada sesosok entity yang sedang memerhatikannya di kejauhan. Lah iya. Rian berpikir Memperhatikan mungkin saja entity itu ada hubungannya dengan arwah kelelawar yang ditemukannya. Karena Rian kepikiran dengan kelelawar yang tadi, jadi ia kembali lagi ke mine shaft. Hilang. Singkat cerita, di mine shaft itu, ia menemukan sebuah minecart with chest. Tapi saat ia melanjutkan perjalanannya, ia malah menemukan adanya rumah villager di dalam goa. What the heck? Awalnya Rian ragu untuk menghampiri rumah tersebut. Namun ia tetap memberanikan diri untuk Hello? masuk ke dalam rumah itu. Yan Dias. Tapi ketika pintunya dibuka, dia kaget karena di dalam rumah itu ada banyak redstone torch dan juga buku-buku yang memenuhi dinding rumah tersebut. Rian membaca salah satu buku yang ada di situ. Dan isi bukunya adalah tentang seseorang yang mengaku kalau dirinya adalah Herobrine. Dan semua buku di situ isinya sama semua. Setelah membaca buku-buku di sana, Rian pun berniat meninggalkan rumah tersebut. Namun saat baru aja keluar, tiba-tiba saja muncul tulisan aneh dan kemudian semua torch, baik yang ada di rumah itu maupun yang ada di tangan Rian, semuanya menghilang seketika. Sehingga menyebabkan pandangannya menjadi gelap. Rian mencoba mengecek redstone torch yang ada di dalam rumah itu, dan untungnya redstone torch itu masih ada. Jadi ia pun mengambil satu redstone torch agar dia punya sedikit penerangan untuk keluar dari goa. Gak apa-apa ya guys. Beberapa saat kemudian, Rian mendengar ada suara creepy dan sebuah tulisan berartikan bukumu telah terupdate. Dan saat Rian membaca buku itu lagi, sekarang di bukunya sudah ada halaman kedua yang bertuliskan torchmu hilang. Saat itu juga torchnya Rian langsung hilang. Sehingga Rian pun harus menggunakan instingnya untuk bisa keluar dari goa. Ketika sudah berhasil keluar dari goa, ia langsung menemukan sebuah lava.
Namun saat dirinya memperhatikan sekeliling, ia menyadari bahwa saat ini tidak ada bulan di world-nya. Lah, Dan seketika muncul tulisan aneh lagi yang berartikan bukumu telah terupdate lagi. Lah. Lalu saat Rian mengecek bukunya lagi, sekarang ada halaman ketiga yang bertuliskan, "World ini milikku. Keluar sekarang atau kau akan mati." Merasa buku itu sangat aneh dan pembawa sial, jadi Rian membuang bukunya ke lava. Tapi ketika Rian ingin pergi ke tempat lain, ada cahaya di balik pohon. Dan tiba-tiba Rian mendapatkan torch dibarengi dengan sesuatu yang datang. Yang ketiga, The Red Eyes of Darkness. Di suatu malam, ada seorang player Minecraft bernama Boy yang mendapat pesan. Baru kedua creepypasta udah anjir. Di Instagramnya dari orang yang tidak ia kenal. Dan mengiriminya IP server Minecraft. Di pesannya juga terdapat tulisan, "Kunjungi aku." Tidak tahu dengan apa yang dimaksud. Membagikan IP servernya ke temannya juga dan memutuskan untuk masuk ke server itu berdua. Ngapain? Namun di saat Boy baru aja masuk ke server, layarnya gelap. Dan kata Andrew, layar komputernya juga gelap. Dan saat Boy mengecek list player di server itu, ada player bernama Hello. Sontak Boy merinding dan langsung keluar dari server. Karena Andrew memaksa Boy untuk masuk lagi ke server itu, jadi Boy pun menurutinya. Namun sekarang, di situ bukan hanya background hitam saja, melainkan seperti ada sepasang mata merah di kejauhan. Beberapa detik kemudian, ada chat muncul dari seseorang bernama Unknown yang menyapa Boy dan Andrew, lalu mengajaknya bermain. Boy dan Andrew mencoba untuk mengabaikannya saja. Dan beberapa saat setelah itu, tiba-tiba mereka bisa spawn. Tidak mau mempedulikan hal tadi lebih lama, mereka melanjutkan bermain. Lalu memburu beberapa babi dengan cara yang agak barbar. Setelah sekitar 10 menit bermain, Boy dan Andrew sadar kalau mereka sekarang sudah tidak bisa lagi menemukan satupun hewan. Karena hal itu, mereka memutuskan untuk lanjut saja menebang pohon. Ketika Boy sedang asik menebang pohon, tiba-tiba Boy kayak teman sekolah aku, guys. Kayak teman sekolah gua, guys, di SD sebelah 1. Andrew mengechat, "Kapak gua hancur." Lantas Boy pun menghampiri Andrew. Namun di situ Boy terkejut ketika melihat tangannya Andrew sudah berlumuran darah. Tidak hanya itu, Boy dibuat lebih terkejut lagi saat melihat muka Andrew yang berubah menjadi menyeramkan. Di situ Boy menyuruh Andrew untuk istirahat. Tapi tiba-tiba saja Andrew jatuh dan pandangan Boy jadi gelap. Lalu mata merah itu muncul lagi dan kemudian Andrew dibawa oleh makhluk misterius. Takut dengan kejadian itu, Boy memutuskan untuk masuk ke dalam goa. Tapi saat ada di goa, Boy pun kabur ke arah lain, menjauh dari sesuatu yang mengerikan itu. Beberapa saat setelah menggali di goa itu, Boy menemukan sebuah ravin. Ketika Boy menelusuri ravin itu untuk mencari iron, tiba-tiba saja blok di sekitarnya berubah menjadi magma yang berdarah. Dan ada sebuah entity yang berkata, "Kamu berikutnya." Lalu Minecraft Boy tiba-tiba force close dan isinya terrestart sendiri. Kemudian di dunia nyata, Boy melihat ke belakang dan melihat ada entity itu sedang membawa jasad Andrew. Dan berbisik ke Boy, "Kamu berikutnya." Dan Boy pun pingsan. Tapi untungnya itu hanya mimpi. Yang keempat, entity 385. Ada 2 orang player bernama Julian dan kembarannya Julius sedang bermain Minecraft Survival di world barunya. Emang kembar sih kayaknya. Seperti yang dilakukan player Minecraft pada umumnya, di awal mereka menebang pohon dan mencari makanan untuk bertahan hidup.
Kemudian di malam harinya, saat Julian ingin membuat rumah untuk tempat tinggal mereka, tiba-tiba saja Julian malah melihat sesosok zombie bernama Julius di belakangnya. Lalu menghilang setelah Julian menanyakan siapa dirinya. Setelah Julius kembali, Julian memberitahu Julius kalau tadi dia melihat ada zombie bernama Julius. Tapi Julius bilang mungkin Julian hanya salah lihat. Karena Julian tidak mau berdebat terlalu panjang, jadi dia mengiyakan pendapat dari Julius. Tak terasa hari sudah pagi dan mereka telah menyelesaikan rumah mereka. Setelah itu, mereka memutuskan pergi ke goa mencari research. Namun saat sedang mining, lagi-lagi Julian melihat Julius menjadi siluman kelinci yang tiba-tiba menghilang. Tapi kenyataannya, Julius ada di belakangnya dan sedang memining iron. Julian sangat keheranan di situ, namun Julius tetap saja tidak percaya dengan apa yang dikatakan Julian. Beberapa saat kemudian, di goa itu mereka menemukan diamond, mengambilnya lalu pulang ke rumah. Namun saat di perjalanan pulang, mereka menemukan ada sapi yang berbaris rapi. Namun sapi-sapi itu tidak bergerak, bahkan saat dipukul berkali-kali. Dan saat dipukul, sapi itu malah mengeluarkan suara sapi yang aneh. Mengira mungkin server Minecraft-nya agak error, pun sapi-sapi itu tidak Bentar guys, oke pelanin dulu ya. Oke, bergerak, bahkan saat dipukul berkali-kali. Dan saat dipukul, sapi apa coba? itu malah mengeluarkan suara sapi yang aneh. Mengira mungkin server Minecraft-nya agak error, jadi mereka memutuskan untuk tidak memperdulikannya dan pulang saja. Keesokan harinya, mereka pergi mengeksplor untuk mencari Desert Temple. Namun di perjalanan, mereka malah menemukan adanya bedrock yang melayang di atas langit. Saat Julian naik ke atas bedrock itu, tiba-tiba saja bedrock itu berubah menjadi blok-blok yang tidak beraturan. Namun jika diperhatikan, blok-blok itu menandakan dimensi-dimensi di Minecraft. Bedrock sama dengan Overworld, Obsidian dan Soul Sand sama dengan Nether, dan Endstone sama dengan The End. Merasa makin lama servernya makin aneh, jadi mereka memutuskan untuk pulang saja ke rumah. Tapi saat pulang, pintu rumahnya sudah terbuka dan kasur mereka yang sebelumnya berwarna putih sekarang telah berubah menjadi hitam. Julian mencoba untuk mengcraftingnya, namun saat mengcrafting kasur dengan wool putih, kasurnya tetap menjadi warna hitam. Mencoba untuk memberanikan diri, mereka tidur di kasur. Untungnya tidak terjadi hal-hal aneh setelahnya. Di pagi itu, mereka memutuskan untuk mencari village. Namun saat bertemu village, Julian tidak sengaja memukul domba yang ada di situ. Dan hal itu malah membuat domba-domba itu mengamuk dan menyerangnya. Karena panik, mereka pun kabur ke rumah. Tapi ketika sampai, betapa terkejutnya mereka saat melihat ada entity di depan rumahnya yang sedang menunggu mereka. Mereka mencoba mendekati entity itu dan memukulnya. Tapi nampaknya entity itu kebal terhadap serangan. Di saat yang bersamaan, mereka terkena efek poison dan langsung kabur ke goa. Namun ketika mereka bersembunyi di goa, tiba-tiba mereka malah diteleport ke rumah mereka oleh entity itu. Akhirnya mereka terpaksa untuk towering ke atas. Namun hal itu sia-sia. Setelahnya layarnya menjadi glitch gak beraturan dan komputernya mengeluarkan blue screen. Saat mereka berdua menyalakan komputernya lagi dan mencari world Minecraft-nya, ia tidak dapat menemukannya. Jadi sepertinya world itu benar-benar terhapus. Dan setelah itu, mereka tidak bermain Minecraft untuk waktu yang lama. Karena di malam harinya, mereka bermimpi buruk tentang makhluk hitam itu. Yang kelima, Cow with Black Eye.
Cerita diawali oleh seorang Gak ada player deh, Minecraft bernama Joseph Joseph. yang menemukan banyak dropan daging, What the heck? wool, dan juga feather. Banyak banget anjir. Karena bingung dengan hal itu, jadi dia mulai merekam gameplay Yes. Minecraftnya dan dengan tujuan untuk memberitahu Yes. kepada player Minecraft yang lain. Guys. Tak lama setelah itu, ia melihat ada penampakan sapi yang berdiri diam memandanginya. Yang ternyata saat di zoom, mata sapinya terlihat berbeda dari biasanya. Matanya Terlihat putih, sedikit anjir. lebih seram. Tapi ketika Joseph berpaling sebentar, tiba-tiba sapi itu sudah menghilang. Di dekat situ, Joseph juga melihat ada sebuah daging. Namun saat ia ingin mengambilnya, daging itu menghilang dengan Bagus sendirinya. banget. Takut dengan hal itu, ia pun kembali ke rumah. Dan keesokan harinya, Joseph baru memberanikan diri lagi untuk lebih dalam mencari keberadaan sapi mengerikan yang semalam. Tapi sayangnya mustahil. Dan saat dirinya kembali ke rumahnya, sapi yang ada di rumah Joseph malah mati. Seperti ada seseorang yang membunuh sapi-sapinya Joseph. Setelahnya, ia juga melihat seperti ada penampakan sapi yang tiba-tiba hilang. Dan ketika Joseph masuk ke rumahnya, lagi-lagi ada keanehan di mana ada 2 redstone di lantai rumahnya. Dan keanehan lagi-lagi muncul ketika Joseph sedang berada di kebunnya, di mana ia mendengar ada seseorang yang membuka pintu utama rumahnya. Ia mencari-cari sumber suara tersebut, namun ia tidak dapat menemukannya. Dan saat ia mengecek ke atas, tiba-tiba ia mendengar suara pintu utamanya terbuka lagi. Dan beberapa saat kemudian, ia melihat ada redstone di dalam kaca. Namun saat redstone-nya dimasukkan ke dalam chest, redstone-nya tidak mau menyatu. Dan ternyata redstone yang satunya lagi bernama cow blood atau darah sapi. Menganggap itu nggak masuk akal, ia nggak masuk berpikir akal. mungkin saja sapi yang tadi ia temukan adalah entiti horor yang merasuki tubuh sapi. Jadi dia pun menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya di salah satu forum Minecraft. Namun sayangnya tidak ada satupun yang merespon. Karena hari sudah malam, Joseph pergi tidur. Tapi anehnya, saat Joseph mencoba tidur, langitnya tetap malam hari. Tak lama kemudian, Joseph tiba-tiba mendengar suara-suara aneh. Dan saat mengeceknya ke bawah, ternyata ada sapi seram itu lagi yang turun ke tempat miningnya. Saat Joseph ke tempat miningnya, lagi-lagi sapi itu menghilang tanpa meninggalkan jejak. Sapi itu tidak ada dimanapun dan hanya terdengar suara seram seperti air yang sedang mengalir. Joseph pun keluar dari goa. Namun saat ia baru keluar dari goa, ia melihat sapi itu sudah ada di jendela rumahnya. Namun saat Joseph mengecek ke atas, nampaknya sapi itu telah kabur lewat jendela. Masih penasaran dengan sapi itu, Joseph pun mencari sapi itu melewati hutan dan akhirnya sampai di pinggir laut. Sapi itu langsung mengamuk kepadanya dan menghit Joseph dengan damage yang gak masuk akal. Karena sangat takut dan khawatir, ia menutup semua jendela dengan cobblestone. Tapi sapi itu terus saja memburu Joseph, bahkan saat Joseph di dalam rumah. Karena itu, Joseph memasang jebakan lava di depan rumahnya agar sapinya tidak bisa masuk. Tapi ternyata sapi itu kebal terhadap lava. Namun ketika Joseph memasang jebakan sweet berries, ternyata sapi itu tidak dapat masuk. Apakah mungkin kelemahan sapi itu adalah sweet berries? Ucap Joseph. 10 menit berlalu, dan sapi itu muncul lagi. Lalu Joseph pun mendorongnya ke sweet berries, sehingga Joseph berhasil membunuh sapi itu. Itulah yang dikira Joseph. Yang keenam, Distort Gas the Gate. Suatu hari ada 2 orang bernama Max dan temannya Arthur yang sedang bersenang-senang bermain Minecraft. Namun dengan berat hati, kesenangan mereka harus berakhir.
dikarenakan Arthur tak sengaja membuat mobil ayahnya tergores, sehingga Arthur dimarahi dan harus berhenti bermain. Jadi Waduh. Max memutuskan untuk bermain sendirian saja, dan di situ ia melihat ada sand dengan tekstur yang ngebug. Itu Ngebug? adalah bug dari tekstur yang dipakai Max karena ia belum sempat mengupdate tekstur pack-nya ke versi terbaru. Ketika Max sedang berkeliling, Oke. sekilas ia melihat ada gas di atas awan. Namun setelahnya, gas itu seakan-akan menghilang tertutup awan. Putek. Merasa itu hanya halusinasi sesaat, jadi dia memutuskan untuk melanjutkan permainannya. Di malam harinya, saat ia baru kembali ke desanya, tiba-tiba saja ada suara gas yang menyeramkan. Takut mendengar hal itu, Max Karena kelamaan. mengerjakan PR, sehingga Max ditinggal sendirian lagi. Lah. Saat Max sendiri di Masih world-nya, di sini. ada beberapa kejadian. Seperti gas yang menembakkan Lah. kepala Ghost Rider, diintai gas di tempel, Aduh. menemukan sign bertulisan aneh, dan dikejar gas di goa. Ah. Untungnya selang beberapa menit, Arthur join lagi, dan mereka bertemu di rumah. Di situ Max menceritakan semua Aku lagi makan. kejadian yang ia temui saat sedang sendiri. Tak lama kemudian mereka merasa ada hawa yang tidak enak di kamar mereka masing-masing. Yang ternyata ada gas di depan rumah mereka. Aku udah dah. Anjir. Jalannya ngiang-ngiang anjir. Jalannya kayak orang stres anjir. Yang ketujuh, if you find this, just quit Minecraft. Tar guys. Yang terakhir ini ya. Guys, maaf nih. Kita saya tonton. Ada seseorang yang sedang bermain di salah satu map desert yang ia dapatkan dari planet Minecraft. Planet. Sesaat setelah masuk ke world tersebut, ia langsung diburu oleh sebuah entity dan diancam akan dibunuh. Karena dia tidak takut, jadi dia malah mengecek rumah-rumah yang ada di situ. Tapi saat dia mengecek rumah berwarna coklat, tiba-tiba bercanda. Itu hanyalah sebuah candaan antara Raymond dan Glenn. Setelah bercanda seperti itu, mereka memutuskan untuk mencari sesuatu di world yang sudah di-downloadnya itu. Setelah berjalan cukup jauh, mereka berhasil menemukan sebuah istana pasir. Karena menarik, jadi mereka pun masuk ke dalam istana itu. Saat itu, sekilas Raymond melihat ada sesuatu di atas istana itu. Namun ia menganggap kalau mungkin ia tanah itu. Saat itu, sekilas Raymond melihat ada sesuatu di atas istana itu. Gak ada, Cak. Bohong anjing. Namun ia menganggap kalau mungkin ia hanya salah lihat. Setelahnya, Raymond dan Glenn mengeksplor istana pasir itu dari bagian bawah sampai bagian atas. Dan saat itu, mereka sedang berada di mode peaceful. Beberapa saat kemudian, saat mereka sedang berada di halaman istana itu, tiba-tiba ada suara telepon berdering. Mengira kalau itu adalah suara custom dari mapnya, jadi mereka membiarkannya. Dan karena mereka penasaran dengan apa saja yang ada di dalam world itu,
Jadi mereka mengeksplor kembali world-nya. Still. Dan ternyata mereka menemukan sebuah labirin. Mereka pun masuk ke dalam labirin itu dan melihat-lihat isi di dalamnya. Apa tuh namanya? Jadi mereka mengeksplor kembali world-nya. Dan ternyata mereka menemukan sebuah labirin. Labirin, aku paling benci sama labirin ya guys. Mereka pun masuk ke dalam labirin itu dan melihat-lihat isi di dalamnya. Namun saat sedang mencari-cari, terlihat cahaya di belakang Glenn tiba-tiba mati dan ada sesuatu yang lewat. Mereka mengeceknya, namun tidak ada siapa-siapa. Dirasa tempat itu cukup menyeramkan, jadi mereka memutuskan untuk kembali saja ke istana pasir tadi. Tapi saat keluar dari labirin tersebut, ada keanehan lain, yaitu mereka menemukan sebuah creeper head yang terpampang di tanah di depan pintu. Karena kelamaan. Kan juga ada jalan rahasia. Saat mereka memasuki Samain guys. Kita udah 15. menyebabkan sebuah glitch dan membuat sign tersebut menghilang. Samain. Saat Raymond keluar dari kapal, ia melihat seperti ada seseorang di dalam sebuah rumah. Namun saat rumah itu didekati, tidak ada siapapun di dalamnya. Singkat cerita, karena mereka tidak bisa tidur, jadi mereka menjelajahi sesuatu yang ada di bawah istana pasir itu. Ternyata di bawah situ ada sebuah tempat unik dan bahkan juga ada jalan rahasia. Saat mereka memasuki jalur rahasia itu, mereka menemukan sebuah goa yang dimana di goa itu juga terdapat sebuah jalur panjang yang mengarah ke suatu tempat. Saat mereka mengikuti jalur itu, mereka diarahkan ke suatu ravin yang sangat indah dan unik. Banyak sekali air terjun, pohon, dan monolit-monolit yang menjulang tinggi. Mereka kemudian menjelajahi bagian goa lain dan menemukan sebuah bentuk mirip seperti wajah creeper. Dan juga menemukan sebuah chest yang isinya water bottle namun bernamakan virus. Karena mereka tak berani mengambilnya, jadi mereka meninggalkannya saja. Setelahnya, Raymond dan Glenn kembali lagi ke ravin itu. Mereka melihat ada sebuah entity di kejauhan. Karena takut dan hampir malam hari, jadi mereka pun memutuskan masuk ke dalam goa saja. Tapi saat berjelajah, ada sesuatu di belakang Raymond. Raymond dan Glenn mencoba kabur ke dalam istana. Namun ternyata entity itu sudah ada di situ. Entity itu bisa berlari dengan sangat cepat. Akhirnya Raymond dan Glenn kabur menggunakan bot dan menemukan ada pulau yang terdapat beberapa blok diamond dan juga goa kecil di dalamnya. Saat mereka masuk, ternyata ada ruangan rahasia yang sangat bagus. Di dalam ruangan itu terdapat sign yang menceritakan tentang seorang wanita yang mati karena tidak dibiarkan tidur. Dan wanita itu berubah menjadi entity. Namun setelah itu, entity itu muncul. Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta terseram dan teraneh part 31. Kalau kalian suka sama creepypasta kali ini, jangan lupa like-nya dan juga jangan lupa di-share. Oke, makasih Johnny Jones. Bye-bye. Alright guys, gimana creepypasta kali ini? Menurut aku ini seru banget. Oke ya, jadi segitu aja buat video kali ini. Semoga kalian terhibur. Aku dapat kembali dulu. Bye bye.